Geger, Rhoma Irama bongkar skandal DA7 2025. Ini adu sultan, bukan bakat. Langit industri musik dangdut Indonesia seakan runtuh seketika saat Rhoma Irama, sosok yang selama puluhan tahun dipuja sebagai raja dangdut, melepaskan amarah yang selama ini terpendam. Ini bukan sekadar kritik biasa, melainkan sebuah ledakan kekecewaan dari seorang maestro yang melihat rumah sucinya, musik dangdut, sedang diacak-acak oleh kepentingan komersial yang brutal. Dengan sorot mata tajam yang menyiratkan kekecewaan mendalam, Bang Haji Rhoma Irama menuding penyelenggaraan DA7 tahun 2025 sebagai sebuah tragedi kebudayaan. Ia tidak bisa lagi menahan diri melihat bagaimana panggung yang seharusnya menjadi tempat lahirnya seniman-seniman berjiwa besar, kini berubah menjadi arena sirkus di mana kualitas vokal menjadi nomor sekian dibandingkan angka-angka. Bagi Rhoma, diam bukanlah emas ketika melihat kemunafikan di depan mata. Dalam pernyataannya yang menggetarkan jagat hiburan, Rhoma menegaskan bahwa dirinya merasa dikhianati oleh stasiun televisi Indosiar yang selama ini ia anggap sebagai mitra dalam melestarikan dangdut. Kekecewaan ini begitu personal dan menyakitkan, seolah-olah ia melihat anak kandungnya sendiri dirusak moralnya demi keuntungan sesaat. Ia memilih bersuara lantang menggugat integritas penyelenggara yang dinilainya telah melacurkan seni demi rating dan pundi-pundi uang. Suara Rhoma adalah guntur di siang bolong yang membangunkan kita semua dari tidur panjang, menyadarkan bahwa ada yang sangat salah dan membusuk di dalam tubuh kompetisi dangdut terbesar di negeri ini. Ini adalah titik nadir hubungan antara sang raja dan industri televisi. Sebuah momen bersejarah yang akan dikenang sebagai hari di mana Rhoma Irama berkata, "Cukup sudah." Poin paling krusial yang menjadi pusat kemurkaan Rhoma Irama adalah mekanisme laknat bernama virtual gift. Sistem ini yang digadang-gadang sebagai inovasi digital era 2025, nyatanya adalah pisau bermata dua yang menusuk jantung sportivitas. Rhoma dengan sangat detail dan emosional menjabarkan betapa sistem ini telah mengubah ajang pencarian bakat menjadi pasar lelang manusia. Kemenangan seorang peserta tidak lagi ditentukan oleh seberapa merdu cengkoknya, seberapa tinggi pitch-nya, atau seberapa dalam penjiwaannya, melainkan ditentukan oleh seberapa banyak ikon mawar, singa, atau roket digital yang dikirimkan ke layar kaca. Ini adalah penghinaan terbesar bagi seni suara. Bayangkan betapa hancurnya hati seorang peserta yang telah berlatih vokal selama bertahun-tahun, namun harus tersingkir hanya dalam hitungan detik karena lawannya yang bernyanyi fals mendapat guyuran hadiah virtual dari pendukung kaya raya. Rhoma Irama menyoroti sebuah realitas sosial yang menyedihkan yang tercipta akibat sistem DA7 2025, yaitu munculnya feodalisme digital. Kompetisi ini bukan lagi pertarungan antar penyanyi, melainkan perang gengsi antar sultan atau penyawer kaya raya. Peserta yang memiliki backingan finansial kuat, entah itu dari pengusaha daerah, pejabat, atau komunitas fanatik yang terorganisir, akan melenggang mulus ke babak final tanpa hambatan. Sebaliknya, peserta yang berasal dari latar belakang miskin, anak petani, atau buruh yang hanya bermodalkan suara emas titipan Tuhan, harus rela mati di tengah jalan karena tak punya penyokong dana. Ini adalah ironi yang sangat menyakitkan bagi Rhoma, mengingat sejarah dangdut adalah musik rakyat. Di DA7 2025, dangdut telah dibajak oleh kaum elit berduit, panggung yang seharusnya demokratis kini menjadi eksklusif. Di mana keadilan bagi orang kecil, jika untuk menang lomba nyanyi saja harus kaya? Salah satu aspek paling tragis yang disorot oleh sang raja dangdut adalah posisi dewan juri yang tak lebih dari sekadar pajangan atau aksesoris panggung. Rhoma merasa miris melihat rekan-rekan musisi senior, penyanyi papan atas, dan pelatih vokal yang duduk di kursi juri namun kehilangan taring dan kuasanya. Mereka memberikan komentar teknis yang brilian dan memuji improvisasi yang cerdas, namun pada akhirnya semua itu sia-sia belaka. Hak veto juri dimandulkan secara sistematis. Penilaian objektif mereka dibuang ke tempat sampah karena keputusan akhir mutlak berada di tangan grafik virtual GIF. Rhoma menggambarkan situasi ini sebagai sebuah sandiwara atau dagelan yang tidak lucu. Untuk apa membayar mahal para ahli jika pendapat mereka tidak dihitung? Penonton disuguhi drama seolah ini kompetisi serius, padahal di balik layar, mesin algoritma uanglah yang bekerja. Di balik gemerlap lampu sorot studio Indosiar,
Rhoma Irama melihat adanya kuburan massal mimpi-mimpi anak muda Indonesia. Ia berbicara dengan penuh empati tentang nasib para peserta berbakat yang gugur secara tidak hormat karena sistem virtual gift yang kejam. Rhoma menceritakan secara ilustratif bagaimana seorang peserta dengan vokal setara legenda yang menyanyi dengan air mata dan jiwa harus turun panggung dengan kepala tertunduk malu hanya karena bar grafik di layar tidak bergerak naik. Rasa frustrasi yang dialami para peserta ini bisa membunuh mental mereka seumur hidup. Mereka mulai meragukan kemampuan diri sendiri dan bertanya apa yang salah dengan suara mereka. Padahal yang salah bukanlah suara mereka, melainkan sistem kompetisinya. Alih-alih melahirkan bintang, DA7 2025 justru melahirkan generasi yang trauma karena pesan beracun bahwa bakat tidak berguna tanpa uang. Kritik Rhoma Irama kemudian bergerak ke level institusional, menyerang langsung jantung kebijakan manajemen Indosiar. Ia menuduh stasiun televisi tersebut telah kehilangan arah dan kompas moralnya. Dulu Indosiar dipuja sebagai pelopor kebangkitan dangdut, namun kini di mata Rhoma mereka telah berubah menjadi monster korporasi yang lapar. Obsesi terhadap revenue stream dari pembelian koin digital telah membutakan mata hati para eksekutif televisi. Mereka rela mengorbankan kualitas konten demi mengejar target profit kuartalan. Rhoma menyebut fenomena ini sebagai pelacuran budaya. Dangdut yang merupakan warisan budaya tak benda, kini diperlakukan layaknya komoditas murah yang diperjualbelikan dengan cara-cara tidak etis. Strategi ini dianggap sangat picik karena meski untung besar hari ini, mereka kehilangan respek dan kepercayaan dari jutaan pemirsa setia yang merasa sedang dibodohi. Siapakah yang diuntungkan dari sistem ini? Rhoma Irama menatap sinis pada profil juara DA7 2025. Menurutnya, sistem yang korup hanya akan menghasilkan idola plastik. Sang juara mungkin memiliki piala di tangan, namun ia tidak memiliki legitimasi di hati masyarakat. Rhoma memprediksi bahwa karir sang juara instan ini akan seumur jagung karena ia naik bukan karena fondasi bakat yang kuat, melainkan karena didongkrak oleh uang. Publik tidak bodoh dan telinga masyarakat tidak bisa ditipu oleh manipulasi angka digital. Juara hasil giveaway virtual ini akan menanggung beban psikologis yang berat karena selalu dicap sebagai juara sultan atau juara settingan. Indosiar telah mencetak selebriti karbitan yang tidak siap menghadapi kerasnya industri musik sesungguhnya saat mereka harus bernyanyi live tanpa bantuan manipulasi audio di depan masyarakat luas nantinya. Puncak dari segala drama ini adalah sebuah ancaman yang tidak main-main. Rhoma Irama mengeluarkan ultimatum yang membuat para petinggi TV gemetar. Ia menyatakan siap untuk menarik diri sepenuhnya dari segala bentuk kerjasama dengan Indosiar jika sistem ini tidak segera dirombak total. Jangan jual nama saya untuk acara sampah, itulah pesan tersirat dari kemarahan beliau. Rhoma tidak ingin reputasi yang ia bangun selama setengah abad ternoda karena diasosiasikan dengan acara yang tidak adil. Ancaman boikot dari Rhoma Irama dan Soneta Group adalah mimpi buruk bagi rating televisi, karena ia bukan sekadar penyanyi, melainkan sebuah kutub massa. Ia lebih memilih dimusuhi oleh stasiun TV raksasa daripada harus membiarkan kezoliman merajalela di dunia dangdut. Sikap kesatria ini menunjukkan bahwa integritas dan moralitas jauh lebih berharga daripada kontrak bayaran fantastis. Poin terakhir adalah sebuah seruan revolusi dangdut untuk menyelamatkan marwah musik kebanggaan kita. Rhoma Irama menutup kritiknya dengan visi besar agar seluruh insan musik, mulai dari penyanyi hingga penikmat setia, bersatu melawan komersialisasi yang berlebihan. Kasus DA7 2025 harus menjadi momentum titik balik untuk membersihkan industri dari praktik kotor manipulasi uang. Rhoma menginginkan kembalinya marwah dangdut sebagai musik yang jujur dan lahir dari hati. Ia menuntut Indosiar untuk meminta maaf kepada publik dan melakukan reformasi total pada sistem penjurian di masa depan. Kembalikan kuasa pada juri ahli, batasi pengaruh uang dalam voting, dan biarkan bakat murni bersinar kembali. Ini adalah pertarungan antara idealisme melawan materialisme, di mana sang raja berdiri di garis depan sebagai benteng terakhir. Selamatkan dangdut kita sebelum ia mati tenggelam.